transaksi online di Accurate, kalian harus memiliki dulu akun Accurate online. Nah, gimana sih cara untuk membuat Accurate online dan masukin database awal? Caranya, kita masuk dulu ke Google Chrome, lalu kita cari accurate.id. Nah, nanti teman-teman tampilannya akan seperti ini. Apabila kalian sudah memiliki akun, kalian bisa langsung klik login. Namun, bagi kalian yang belum punya akun, kalian bisa klik coba gratis. Nah, di sini kalian tinggal isi nama lengkap kalian, lalu nomor handphone, email, dan password. Untuk password sendiri itu terdiri dari huruf, angka, dan simbol. Karena di sini aku udah punya akun, maka aku tinggal klik login di menu sebelumnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita tinggal login aja. Nah, setelah login, kita klik buat database baru. Nah, kita isi sesuai nama PT yang kita miliki, yaitu PT 3 Hati Furniture. Kita ketik PT 3 Hati Furniture. Seperti ini. Nah, untuk warna background-nya bebas, kalian mau pilih warna apa aja. Di sini aku pilih warna hijau dengan icon ini. Klik simpan. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita tinggal klik untuk mengisi database-nya. Nah, di sini tuh ada 6 langkah pengisian database awal. Kita harus perhatikan dengan peraturan yang ada di perusahaan. Yang pertama itu identitas perusahaan, nama perusahaannya PT 3 Hati Furniture. Lalu level distribusinya, PT ini bergerak di bidang distributor atau distribusi. Nah, bidang usahanya karena di bidang furniture, maka kita bisa cari others. Karena di sini Accurate belum menyediakan untuk bidang usaha di bidang furniture. Nomor telepon disesuaikan. Lalu fax email juga disesuaikan dengan fax email perusahaan. Email pun seperti itu ya teman-teman, disesuaikan juga. Lalu mata uangnya juga Indonesia rupiah. Dan yang paling penting itu tanggal mulai data. Di mana perusahaan baru menggunakan Accurate Online itu sejak kapan sih? Di sini perusahaan PT 3 Hati Furniture memulai Accurate Online itu per 31 Desember 2018. Dan periode akuntansinya itu Januari sampai Desember. Sesuai teman-teman, alamat perusahaannya itu Jalan Menuju Kemenangan. Lalu kota atau kabupatennya di Jakarta Selatan. Kode posnya jangan lupa itu juga sesuai dengan perusahaan, letak perusahaan yaitu. Nah, kalau sudah sesuai dengan identitas awal perusahaan, kita bisa klik lanjut. Nah, di sini kita harus men-checklist atau men-unchecklist mana aja sih peraturan perusahaan atau yang biasa disebut dengan kebijakan akuntansinya. Dari kebijakan umum, di sini beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Jadi perusahaan ini menggunakan transaksi mata uang lainnya yaitu mata uang dolar Singapura. Nah, tapi kita harus, itu kan yang pertama ya, kebijakan perusahaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan yang pertama dari Accurate Online. Apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Tidak, karena perusahaan belum mempunyai cabang. Apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Ya. Nah, tadi mata uangnya apa? Singapura dolar. Nah, apakah perusahaan Anda memungut dan membayarkan pajak pertambahan nilai? Nah, kita lihat bahwa perusahaan adalah PKP atau pengusaha kena pajak, maka perusahaan itu harus membayarkan
dan memungut pajak. Kita checklist ya. Apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Tidak ada ya teman-teman. Jadi kita unchecklist. Lalu saat mengeluarkan uang, pembelian barang dan lain-lain, apakah perlu melalui proses persetujuan? Nah, tidak ada juga ya teman-teman. Jadi kita unchecklist. Lalu, apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Ya, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Hanya ada 3 ya teman-teman, dan pertanyaan terakhir ini tidak ada di kebijakan perusahaan, maka kita bisa klik lanjut. Lalu ke fitur penjualan atau kebijakan di penjualan. Nah, di sini pertanyaan pertama, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga kepada pelanggan? Ya, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Kita checklist, lalu pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan? Tidak ada ya teman-teman, di pernyataan 1-5 ini tidak terdapat bahwa perusahaan itu melakukan proses tukar faktur ke pelanggan. Pertanyaan ketiga, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Boleh teman-teman, retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Berarti kita checklist. Lalu, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayarkan komisi salesman? Ya, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Lalu, apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual pada pihak lain atau konsinyasi? Tidak, perusahaan itu tidak menitipkan barangnya ke orang lain atau konsinyasi. Lalu, apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Ya, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Jadi kita checklist. Lalu, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Ya. Dari pernyataan kelima ya teman-teman, bahwa perusahaan itu memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Jadi kita checklist. Jadi ada 5 ya teman-teman yang harus kita checklist sesuai dengan kebijakan perusahaan di bidang penjualan. Lalu kita masuk ke kebijakan perusahaan di bidang pembelian. Pertanyaan pertama, saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Berarti kita checklist ya. Lalu, apakah perusahaan Anda membuatkan PO atau purchase order kepada pemasok? Ya, bagian accounting membuat PO atau purchase order kepada pemasok yang terpilih. Jadi kita checklist ya. Selanjutnya, dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder? Ya, bahwa perusahaan PT 3 Hati ini proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder. Nah, lanjut ke persediaan. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Nah, di bidang persediaan ini, perusahaan memiliki 2 gudang, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Maka kita checklist ya. Lalu, apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan pada satu jenis barang? Tidak, bahwa perusahaan ini hanya memiliki satu jenis satuan, yaitu pikis. Jadi kita unchecklist ya teman-teman. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri atau produksi barang saat pembelian dan penjualan? Tidak ada ya teman-teman. Perusahaan tidak memiliki kebijakan persediaan seperti itu. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi dan merakit barang? Ya, jadi perusahaan PT 3 Hati Furniture ini bidangnya adalah merakit dan memproduksi barang sendiri di bidang furniture berupa kursi, meja, dan lain-lain. Lalu, apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan? Metode persediaan yang digunakan PT 3 Hati Furniture adalah FIFO. Jadi kita checklist FIFO. Lanjut. Nah, apakah Anda ingin akurat otomatis membuat daftar perkiraan? Tidak ya teman-teman. Jadi kita unchecklist. Karena apa? Nanti kita akan mengupdate atau memasukkan database awal berupa Excel ke akurat secara manual. Jadi kita unchecklist. Jadi bukan akurat yang membuat nama-nama akun tersendiri. Jadi kita klik selesai.
Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, kita nggak perlu tampilan lagi, teman-teman. Kita checklist aja, karena ini berupa iklan, kita tutup. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita harus mengimport akun-akun perkiraannya. Yang pertama itu akun perkiraan untuk kas dan bank, karena ini tidak ada untuk mengimport. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu buku besar akun perkiraan. Kita import akun. Nah, kita klik ini. Nah, tadi aku itu nyimpennya di desktop, teman-teman. Jadi kita lebih gampang untuk menemukan di mana sih filenya gitu. Ini PT3 Furniture. Yang pertama itu daftar akun. Kita open, kita unggah, lanjutkan. Kita checklist ya teman-teman sebagai persetujuan, lalu kita lanjutkan. Nah, kalau sudah seperti ini kita tutup. Selanjutnya, daftar pemasok. Sama seperti daftar akun, kita klik daftar pemasok, open, lalu unggah. Lanjutkan, ini diabaikan aja, lalu checklist, lanjutkan. Nah, sini udah berhasil juga. Lanjut ke pelanggan. Sama ya, tinggal masuk ke daftar pelanggan, open, unggah. Ini diabaikan, lalu checklist, lanjutkan. Nah, untuk barang dan jasa ini, karena kita punya 2 gudang, maka kita harus membuat kategori pengkategorian, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Caranya gimana sih? Nah, di sini ada gambar seperti ini nih, persediaan. Di bagian persediaan, kita masuk ke gudang. Nah, kita ketik depan, lalu tab. Kita bisa klik simpan atau Ctrl+S. Kita klik simpan. Kalau sudah, lalu belakang. Kita tab, lalu simpan. Nah, kalau sudah, ini udah ada ya. Depan, belakang. Lalu kita tutup aja. Kita bisa klik impor barang dan jasa. Daftar barang. Kita open, kita unggah. Kita lanjutkan. Jangan lupa di checklist. Kita lanjutkan. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, untuk dari akun perkiraan, pemasok, pelanggan, barang dan jasa udah ya teman-teman. Lalu kita checklist aja nih, bahwa sudah terinput semua, lalu kita tutup. Nah, selanjutnya kita harus mengimport data aset tetap. Sebelumnya kita harus masuk dulu nih pengkategoriannya juga. Aset tetapnya itu ada apa aja. Kita klik aset tetap, lalu kategori aset. Nah, aset tetap di PT3 Hati Furniture itu ada 3 jenis aset, yaitu ada tanah, gedung, dan peralatan. Kita ketik tanah, tab, lalu klik simpan. Ada gedung, kita simpan, dan peralatan. Simpan. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Gedung, peralatan, tanah. Kalau sudah, kita tutup. Nah, selanjutnya kita mau masukin nih saldo-saldonya. Sama, kita klik menu aset tetap, lalu kita klik aset tetap. Nah, kalau ini kan kita buat data baru teman-teman, karena kita udah punya data Excel-nya, maka kita tinggal import aja. Nih, kita klik yang tadi hijau-hijau itu, lalu kita import data dari Excel. Nah, daftar aset tetap, open, unggah. Ini diabaikan aja, lanjutkan. Karena tidak ada persetujuannya, kita lanjutkan aja. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini di aset tetap biasanya itu ada nilai penyusutan. Apakah nilai penyusutannya itu sudah tersedia? Nah, kita harus tahu nih, kita klik daftar laporan, lalu daftar laporan,
Kita cari neraca indeks kontrol, tanggalnya kita ganti 13, 12, 31, 12, 2018. Di unchecklist tampilkan. Nah, untuk nilai penyusutan itu masih 0, teman-teman. Nah, gimana sih caranya untuk memunculkan nilai akumulasi penyusutannya ini? Caranya, kita proses akhir bulan. Di perusahaan, lalu kita klik proses akhir bulan. Nah, bulannya itu apa? Bulan Desember. Tahunnya? Tahun berapa, teman-teman? Ayo, tahun berapa? Tahun 2018. Yaps, 2018. Karena tahun 2019 ini, di tahun 2019, perusahaan itu baru menggunakan Accurate Online. Berarti kan kita harus menghitung nih, penyusutan tahun 2018 per 31 Desember itu berapa? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik simpan. Nah, sudah ya teman-teman. Kalau kita mau cari tahu gimana sih, udah muncul belum jurnalnya? Caranya tinggal kita klik ini, yang sheet hijau, lalu kita klik proses akhir bulan, kita klik lain-lain, jurnal penyusutan. Nah, sudah ada ya jurnal penyusutannya. Lalu kita mau lihat di neraca saldonya. Kita tinggal refresh aja. Nah, ini sudah terlampir ya teman-teman, akumulasi penyusutannya. Nah, selesai untuk database awal. Kita akan masuk ke transaksi dari fitur pembelian. Dimulai pada tanggal 2 Januari 2019, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang yang akan diminta pada tanggal 4 Januari 2019. Di sini kita akan menggunakan fungsi persediaan, lalu kita klik permintaan barang. Transaksinya terjadi pada tanggal 2 Januari 2019. Tipe permintaannya yaitu beli barang. Apa yang akan dibeli di sini adalah meja persegi 10, meja bundar 20, dan meja kerja 10. Kita klik meja persegi sebanyak 10, meja bundar sebanyak 20, dan meja kerja sebanyak 10. Setelah itu kita bisa simpan, lalu kita close permintaan barang, lalu kita lanjut ke tanggal 4 Januari. Dari permintaan barang di atas, kita membuat pre-order atau pesanan pembelian kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya. Kita bisa klik fungsi pembelian, lalu kita klik pesanan pembelian. Pemasok yang pertama kita inginkan yaitu PT Sentra Furniture. Pada tanggal 4 Januari 2019. Di sini kita tidak perlu pilih barang dan jasa, tapi karena kita sudah membuat permintaan barang, kita bisa ambil dari permintaan. Di sini kita bisa search, lalu ini adalah transaksi tanggal 2 Januari 2019 seperti yang tadi diminta. Apa yang akan dibeli dari PT Sentra Furniture yaitu meja persegi sebanyak 10 buah. Jadi yang lain tidak usah di checklist, hanya meja persegi saja. Lalu kita klik lanjut. Kita set harga pembelian yaitu 77.000. Lalu terkena pajak sebesar 10%. Lalu kita klik lanjut. Di sini kita menginginkan bahwa tanggal harap terimanya yaitu tanggal 6 Januari 2019. Setelah itu selesai, kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita ingin memesan kepada PT Indah Jaya, jadi kita tidak perlu close pesanan pembelian, sheet pesanan pembelian. Kita bisa langsung cari PT Indah Jaya. Tanggal transaksinya sama, 4 Januari 2019. Prosedurnya juga sama, kita ambil permintaan, lalu kita search, kita klik permintaan barang,
Apa yang dipesan yaitu meja bundar sebanyak 20, meja kerja sebanyak 10. Kita klik lanjut karena sudah sesuai. Tanggal pengirimannya juga kita bisa ambil dari sini, tanggal 6 Januari. Setelah itu, kita sudah bisa simpan transaksi ini. Selesai, kita bisa close pesanan pembelian. Kita lanjut ke tanggal 6 Januari 2019, yaitu kita menerima barang dari PT Central Furniture yang dipesan pada tanggal 4 Januari 2019. Di sini kita menerima meja persegi sebanyak 10 dan kita masukkan ke gudang depan. Apa yang dipesan kemarin yaitu meja persegi sebanyak 10, jadi kita akan menerima seluruh barang yang kita pesan dari PT Central Furniture. Di sini kita akan menggunakan fungsi pembelian lagi, lalu penerimaan barang. Pemasoknya yaitu PT Central Furniture pada tanggal 6 Januari 2019. Nomor terimanya yaitu 7379. Di sini kita tidak perlu pilih barang dan jasa, yaitu ambil dari pesanan pembelian yang tadi kita telah buat. Kita search. Di sini transaksi tanggal 4 Januari 2019. Kita klik, yaitu meja persegi sebanyak 10 buah. Kita bisa klik. Di sini gudangnya masih gudang belakang ya, jadi kita ganti menjadi gudang depan. Sudah, kita lanjut. Pengirimannya akan dilakukan dengan mobil box. Di sini kita cari mobil box. Tidak ada mobil box, jadi kita bisa simpan mobil box sebagai data baru. Setelah itu selesai. Gudangnya juga sudah benar. Kita klik lanjut. Lalu kita bisa simpan transaksi ini, karena hanya menerima barang saja. Setelah itu penerimaan barang kita close. Kita akan lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 7 Januari. Kita menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan pada tanggal 4 Januari 2019. Di sini pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan dimasukkan ke gudang depan. Kita akan menggunakan fungsi pembelian, lalu faktur pembelian. Sini pemasoknya adalah PT Indah Jaya. Transaksi dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019. Nomor fakturnya adalah Indah INV 021. Sudah. Di sini kita melakukan proses seperti tadi, yaitu kita klik ambil, lalu kita klik pesanan karena dari pesanan pembelian. Di sini kita cari, yaitu transaksi tanggal 4 Januari 2019. Apa yang diterima? Meja bundar 20 dan meja kerja 10. Kita menerima semua barang yang telah kita pesan dari PT Indah Jaya. Lalu kita klik lanjut. Kita setting harganya menjadi 95.000. Tidak ada diskon. Gudangnya di sini yang kita minta adalah barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi kita akan ganti menjadi gudang depan. Lanjut. Kemudian di sini meja kerja seharga 88.000. Tidak ada diskon dan gudangnya gudang depan. Sudah, lanjut. Setelah ini sebenarnya kita bisa menggunakan icon warna biru ini untuk mengganti gudang di sini. Kita bisa gunakan gudang depan lalu ubah. Kemudian gudangnya akan otomatis terubah menjadi gudang depan. Pengirimannya kita lakukan menggunakan mobil box.
Tanggal pengirimannya yaitu 7 Januari 2019. Sama seperti tanggal terima faktur. Setelah itu, detail sudah selesai semua, jadi kita bisa simpan karena tidak ada pembayaran saat penerimaan faktur ini. Simpan. Kemudian kita akan lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 8 Januari 2019. Perusahaan melunasi hutang, jadi kita akan membayar hutang kepada PT Indah Jaya dengan nomor faktur sebagai berikut dengan cek atau giro. Kita akan close faktur pembelian. Di sini kita akan menggunakan fungsi pembelian lagi, lalu pembayaran pembelian. Pembayarannya kita lakukan ke PT Indah Jaya. Dari Bank Mandiri dengan cek. Kita akan menggunakan cek Bank Mandiri dengan nomor giro nomor GR 0125. Melunasi hutang dengan nomor faktur IJINV. Kita cari di sini atau di sini kita bisa cari IJINV di sini ya, yang tanggal 19 Desember 2018 sebesar 7 juta. Sini kita tidak ada info bahwa kita akan membayar sejumlah berapa karena kita akan melunasi seluruh hutang. Jadi kita akan bayar seluruhnya, yaitu 7.650.000. Kita klik lanjut. Lalu kita bisa hitung nilai pembayaran. Kemudian selesai. Lalu tanggal bayarnya jangan lupa tanggal bayarnya yaitu tanggal 8 Januari 2019. Tanggal ceknya yaitu 16 Januari. Setelah selesai, lalu kita bisa simpan. Transaksi tanggal 8 sudah selesai, maka kita bisa klik X. Kita hapus sheet yang tidak dibutuhkan. Lalu tanggal 11 Januari 2019 kita akan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum, yaitu meja kaca. Sedangkan meja kaca ini belum ada di barang dan jasa yang telah kita impor tadi. Maka kita harus membuat item baru. Dari mana caranya? Kita akan membuka fungsi persediaan, lalu barang dan jasa. Sini kita akan membuat barang dan jasa yang baru. Kategori barang, meja. Kode barangnya kita akan ikuti sesuai penomoran yang ada. 006, jadi kita bisa I007. Nama barangnya adalah meja kaca. Jenis barangnya adalah persediaan, satuannya pieces. Harga jual satuannya adalah 375.000. PPN-nya 10%. Sini kita harus klik 100%, bukan 10%. 375.000. Kemudian sudah, kita bisa simpan data baru ini. Meja kaca telah disimpan, maka kita bisa close. Kemudian kita akan masuk ke transaksi pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Kita bisa menggunakan fungsi pembelian lagi, lalu kita ke faktur pembelian karena kita akan melakukannya secara tunai dari pemasok umum. Tanggalnya 11 Januari 2019. Nomor fakturnya yaitu 09362.
Sudah. Karena di sini kita sebelumnya belum melakukan pesanan atau permintaan, jadi kita akan klik dari pilih barang dan jasa di sini. Karena tadi kita sudah melakukan buat item baru, jadi meja kaca telah muncul di sini. Kita bisa klik. Harga belinya yaitu 85.000 per barang. Tidak ada diskon. Kuantitasnya sebanyak 110 pieces dan dimasukkan ke gudang depan. Kita klik lanjut. Sudah. Tanggal pengiriman yaitu 11 Januari 2019. Tidak ada info bahwa akan dikirim dengan mobil box. Jadi kita bisa simpan. Apakah kita bisa simpan? Tidak, karena di sini kita akan melakukan pembelian secara tunai. Maka kita akan klik proses lalu pembayaran. Jadi kita langsung membayar secara tunai. Di sini kita akan membayar melalui transfer Bank Mandiri. Bank Mandiri dan transfer bank. Kita akan membayar seluruhnya secara tunai. Jadi kita bisa langsung hitung nilai pembayaran. Sebanyak 10.285.000. Tanggal bayarnya itu sesuai tanggal transaksi, yaitu tanggal 11 Januari 2019. Kemudian, setelah ini sudah, lalu kita bisa simpan transaksi tanggal 11 Januari 2019. Setelah itu, kita bisa close sheet yang tidak digunakan. Selanjutnya di sini kita masuk ke transaksi tanggal 24. Perusahaan membuat PO kepada PT Central Furniture dengan detail sebagai berikut: meja bundar 20 dengan harga 80.000, kursi santai 30 dengan harga 85.000. Diharapkan dapat diterima tanggal 25 Januari 2019. Atas pembelian ini, perusahaan memberikan DP sebesar 1.500.000 termasuk PPN. DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor DPS 001. Nah, selanjutnya kita tinggal klik aja fitur pembelian, pesanan pembelian, karena dia masih PO ya teman-teman. Kita cari masuk ke PT Central Furniture. Tanggalnya juga diganti tanggal 24/01/2019. Barangnya tadi ada meja bundar sebanyak 20 dengan harga 80.000. Selanjutnya ada kursi santai sebanyak 30 dengan harga 85.000. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa klik proses teman-teman. Klik proses lalu kita klik uang muka. Tapi sebelumnya kita klik proses, di sini ada info bahwa si perusahaan ini mengharapkan barangnya dapat diterima tanggal 25 Januari. Nah, kita klik info lainnya, lalu tanggal pengirimannya kita ganti tanggal 25/01/2019. Lalu sudah, kita bisa klik proses, lalu kita klik uang muka. Nah, kalau udah seperti ini, jangan lupa teman-teman ganti tanggalnya, yaitu tanggal 24/01/2019. Nomor fakturnya DPS 001. Uang mukanya juga diganti, yaitu sebanyak 1.500.000. Nah, kalau sudah, kita bisa klik proses lalu pembayaran. Nah, banknya tadi dia bilang Bank Mandiri. Metode pembayaran dana transfer, tanggalnya jangan lupa diganti, tanggal 24. Kita tinggal refresh aja nih, hitung nilai pembayaran sebesar 1.500.000. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, sudah tersimpan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau lihat, bisa di sini. Tuh, ini udah tersimpan. Mau lihat jurnalnya, itu bisa. Jurnalnya nanti akan seperti ini ya teman-teman untuk DP-nya. Selanjutnya ke
Lanjut ke transaksi 25. Di sini perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 24 Januari 2019. Namun barang yang diterima hanya sebagian berikut, yaitu meja bundar sebanyak 20, gudang depan dengan nomor surat jalan 6675, dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nah, caranya kita tinggal klik modul pembelian, lalu penerimaan barang. Kita cari di sini Sentra Furniture, tanggalnya tanggal 25/01/2019, nomornya tadi 6675. Karena tadi sebelumnya kita sudah melakukan pesanan, maka kita tinggal ambil aja teman-teman, ambil pesanan, cari yang ini, yang diterima hanya meja bundar ya, jadi kita cuma cek sih meja bundarnya aja. Lanjut. Nah, dia bakal seperti ini ya teman-teman, dan dia bilang bahwa gudangnya itu gudang depan. Kita ganti gudangnya menjadi gudang depan. Nah, kalau sudah, dia bilang juga bahwa pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Kita klik info lainnya, pengiriman kita ganti jadi mobil box. Karena belum ada, kita tinggal ketik aja mobil box. Nah, simpan mobil box sebagai data baru ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik simpan. Nah, di sini tanggal 26 sama seperti tanggal 25. Kita menerima pesanan yang sebelumnya hanya meja bundar, sekarang kursi santai yang kita terima. Sama caranya, terima dari PT Sentra, tanggalnya tanggal 26, nomor terimanya 6690. Terus kita klik ambil, lalu pesanan. Nah, tinggal kursi santai aja, kita lanjut. Dia bilang bahwa gudangnya kita ke gudang depan. Gudang depan, klik lanjut. Sama informasinya dia bilang bahwa menggunakan mobil box, kita menggunakan mobil box, pengirimannya mobil box. Sudah ada. Nah, kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, lanjut ke transaksi 27. Perusahaan tagihannya atas barang yang diterima dari PT Sentra Furniture pada tanggal 25 dan 26 Januari 2019 dengan nomor faktur pembelian ENF Sentra 205. Jadi kita sudah menerima faktur pembelian, tapi kita belum membayar semuanya. Kita cuma membuat faktur pembelian. Nah, kita klik faktur pembelian, faktur pembelian, lalu masuk ke PT Sentra. Tanggalnya tanggal 27. Nomor fakturnya tadi sudah tertera, INF 205. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik ambil. Ya kan? Karena tadi sebelumnya kita sudah melakukan penerimaan barang. Kita klik penerimaan, kita cari. Nah, ada dua ya teman-teman yang tadi. Ada meja bundar, lalu ada kursi santai. Lanjut. Nah, seperti ini udah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik save. Karena kita belum melakukan pembayaran, hanya melakukan penerimaan faktur. Halo semua, setelah kita selesai melakukan transaksi di fitur pembelian, selanjutnya kita akan melakukan transaksi di fitur penjualan. Nah, kita akan lihat dulu pada tanggal 5 Januari 2019, di sini dijelaskan bahwa perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu 801 sampai bla 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 dengan 801 bla 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 bla. Nah, langkah pertama itu kalau misalkan di dalam desktop kita akan mengklik pengaturan, lalu di sini ada bacaan penomoran faktur pajak. Kalau kita memakainya di website, maka kita akan mengklik Smart Link Text. Nah, di Smart Link Text ini kita akan mengklik penomoran faktur pajak. Untuk penomoran faktur pajak, bisa kita kopas saja.
Lalu sampai dengannya kita akan kupas juga. Nah, setelah selesai menginput penomoran faktur pajak, selanjutnya kita akan mengklik save. Kita close. Selanjutnya untuk tanggal 6 Januari 2019, di sini jelaskan bahwa perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian harga sebagai berikut. Nah, langkah pertama itu kita mengklik fitur penjualan, lalu kita mengklik penawaran penjualan. Nah, di sini untuk nama pelanggannya kita masukkan namanya CV Berkah Abadi. Untuk tanggal itu adalah tanggal 6 Januari 2019. Selanjutnya, di sini jelaskan bahwa kita mengirimkan penawaran berupa kursi bar sebanyak 15, kursi kerja dan kursi santai. Kita klik kursi bar dulu sebanyak 15 pieces. Nah, di sini ada bacaan penjual atau yang disebut dengan salesman. Untuk kegiatan kita yang pertama ini kita tidak menggunakan salesman. Nanti salesman akan dipakai pada tanggal 11 Januari 2019. Nah, kita klik lanjut. Selanjutnya kita akan menginput lagi, yaitu kursi kerja sebanyak 15 pieces. Lalu klik lanjut. Selanjutnya ada kursi santai sebanyak 15 pieces. Kita klik lanjut. Setelah semuanya selesai, kita akan mengklik save. Bener nggak sih? Tanggal 6 Januari 2019, di sini jelaskan bahwa perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian harga sebagai berikut. Pertama, kita menuju ke penjualan, lalu kita klik penawaran penjualan, karena dia melakukan penawaran. Selanjutnya kita masukkan nama pelanggannya itu adalah CV Berkah Abadi. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 6 Januari 2019. Nah, setelah itu kita masukkan jenis barangnya itu ada kursi bar sebanyak 15 pieces. Di sini ada bacaan penjual atau yang disebut dengan salesman. Nah, untuk transaksi yang sekarang ini kita tidak menggunakan salesman karena belum ada, nanti akan digunakan pada tanggal 11 Januari 2019. Kita klik lanjut. Selanjutnya kita akan memilih kursi kerja sebanyak 15 pieces juga. Klik lanjut. Dan satu lagi adalah kursi santai sebanyak 15. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan mengklik save. Lalu, untuk transaksi selanjutnya, sebelumnya kita close dulu ya. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 7 Januari 2019. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Berkah Abadi dengan nomor PO 0074 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2019. Jadi ini merupakan lanjutan dari tanggal 6 Januari 2019. Atas pesanan ini, CV Berkah Abadi memberikan uang muka sebesar 5 juta atau termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri
IDR. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 7 ini, langkah pertama kita adalah mengklik fitur penjualan, selanjutnya kita klik pesanan penjualan. Kita masukkan nama pelanggannya adalah CV Berkah Abadi. Untuk tanggalnya itu adalah tanggal 7 Januari 2019. Nah, di sini kita akan memilih ambil. Karena ini merupakan lanjutan dari transaksi pada tanggal 6 Januari. Klik penawaran, lalu kita akan ambil. Nah, kita ambil semuanya yang ada di sini. Di sini dijelaskan bahwa CV Berkah Abadi memberikan uang muka sebesar 5 juta. Kita akan mengklik ini. Kita tulis nomor PO-nya adalah 0074. Untuk uang mukanya itu sudah termasuk dengan pajak ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengklik proses. Kita akan ke bagian uang muka. Nah, di bagian uang muka ini, kita akan masukkan jumlah nominal uang muka yang dibayarkan oleh CV Berkah Abadi, yaitu sebanyak 5 juta rupiah. Nah, kita akan mengklik menceklis bagian kena pajak dan juga total termasuk pajak. Untuk tanggalnya, tanggal 7/01/2019. Nah, setelah selesai, kita akan mengklik proses. Selanjutnya kita mengklik bagian pembayaran. Di bagian pembayaran ini dijelaskan bahwa banknya itu dia adalah Bank Mandiri IDR. Nah, untuk metode pembayarannya itu adalah transfer ya, teman-teman. Nah, untuk nilai pembayarannya itu, kita ganti dulu tanggalnya. Nah, untuk nilai pembayarannya itu, kita pakai 5 juta. Kita klik refresh aja di bagian hitung nilai pembayaran. Setelah semuanya selesai, kita akan mengklik save ya, teman-teman. Nah, setelah tanggal 7 selesai, kita lanjut ke tanggal 8. Di sini dijelaskan bahwa perusahaan mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2019. Jadi, PT 3 Harti Furniture, dia mengirimkan barang kepada CV Berkah Abadi. Nah, terus barang tersebut dikeluarkan dari gudang depan, dan untuk pengirimannya itu menggunakan mobil box. Untuk menyelesaikan transaksi pada tanggal 8, kita mengklik bagian penjualan, lalu kita klik pengiriman pesanan. Lalu kita akan mengirim pesanan. Terus kita klik cari namanya CV Berkah Abadi. Untuk tanggalnya itu tanggal 8 Januari 2019. Nah, untuk pengirimannya itu kita memakai mobil box. Ini dia. Selanjutnya, kita mengklik bagian ambil pesanan. Nah, ini kan ada semua, ada 3. Karena di soal tidak dijelaskan berapa pesanan yang akan dikirimkan, maka kita akan mengklik seluruhnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa pada pesanan kali ini kita mengambil dari gudang depan. Kita akan mengklik salah satu terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa di sini masih menggunakan gudang belakang, maka kita akan menggantinya menjadi gudang depan. Ubah gudang menjadi gudang depan. Nah, setelah selesai, kita akan mengklik save ya. Selanjutnya, kita close terlebih dahulu.
Nah, untuk tanggal 8 Januari 2019 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tanggal 9 Januari 2019. Di sini dijelaskan bahwa perusahaan melakukan penagihan kepada CV berkah abadi di atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari 2019. Nah, di sini kita akan mengklik penjualan lagi, lalu kita klik faktur penjualan. Kita cari pelanggannya CV berkah abadi. Di sini diketik tanggal 9 Januari 2019. Di sini kita akan memilih ambil, lalu kita mengirim pengiriman. Udah harus ada ya. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, untuk DP-nya itu sudah tercantum ya, teman-teman. Sudah tercantum, jadi kita akan mengklik saja. Ini sudah bagian depan kan? Ya, sudah bagian depan ya gudangnya. Jadi kita tidak perlu menggantinya lagi. Nah, karena belum muncul yang namanya pembayaran, maka kita akan mengklik save. Seperti itu. Maaf terjadi kesalahan, ternyata untuk stoknya itu kita memakai sebanyak 20 pieces. Kita klik pelanggan umum. Di sini jelaskan bahwa 10 ya, kita ganti menjadi 20. Lanjutkan. Kita klik save. Selanjutnya kita cek apakah sudah terganti. Nah, sudah terganti menjadi 20 pieces ya. Nah, untuk biar lunas, kita klik proses, kita klik pembayaran. Kita ganti untuk nilainya. Transfer bank tanggal 10.01.2019. Setelah itu kita klik save. Maka di sini untuk pelanggan umum, refresh dulu, sudah menjadi lunas. Sebanyak 20 pieces. Seperti itu. Terima kasih. Tanggal 10 Januari 2019 disampaikan bahwa untuk meningkatkan penjualan, perusahaan memperkerjakan salesman, yaitu Bapak Andi dengan komisi penjualan sebesar 3% untuk nilai penjualan antara 300.000 sampai 200 miliar. Artinya, perusahaan PT 3 Hati Furniture telah meng-hire Bapak Andi sebagai salesman. Maka, ada 2 langkah yang harus teman-teman lakukan dalam menginput transaksi ini. Langkah pertama yaitu teman-teman harus menambah salesman. Langkah selanjutnya, teman-teman harus meng-create komisi penjualan Bapak Andi. Jika Bapak Andi berhasil melakukan penjualan kepada customer PT 3 Hati Furniture, maka Bapak Andi mendapat komisi sebesar 3%. Untuk meng-create salesman, caranya mudah sekali teman-teman, yaitu dengan mengklik perusahaan, lalu pilih karyawan, isi data salesman, Bapak Andi.
Posisi jabatannya sebagai salesman dengan tanggal masuk yaitu tanggal transaksi 10 Januari 2019. Nomor KTP tidak terlampir. Teman-teman bisa mencek penjual. Lalu menuju ke pajak penghasilan. Uncek dikenakan pajak PPh 21. Kenapa? Karena Bapak Andi bukan karyawan yang ada di perusahaan PT 3 Hati Indonesia ini. Bukan karyawan tetap, jadi ini harus di-uncek. Setelah itu, teman-teman bisa naruh omset. Teman-teman bisa menutup sheet yang tidak uncek. Langkah selanjutnya yaitu mengklik komisi penjualan. Dengan mengklik penjualan, lalu pilih komisi penjualan. Isi nama perhitungan komisi dengan berlaku ke tenaga penjual semua ya teman-teman. Diberikan pada penjual urutan pertama. Kenapa pertama? Karena pada PT 3 Hati Indonesia ini hanya ada satu tim, yaitu Bapak Andi. Untuk komisi berlaku barang semua dan pemasok, karena tidak semua pemasok ya. Dengan syarat perhitungan nilai penjualan antara, kita pilih nilai penjualan antara 300.000 sampai dengan 1.000. Akan mendapat komisi persentage. Persentage-nya tadi sebesar 3% kalau saya teman-teman dari nilai penjualan. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 18 Januari 2019. Bapak Andi berhasil menjual secara tunai pada CV Utama Jaya dengan detail sebagai berikut. Nama barangnya ada 3 barang, yaitu meja kerja, meja bundar, dan meja kaca, di mana masing-masing kuantitasnya yaitu 8. Di sini di-highlight barang dikeluarkan dari gudang depan. Kemudian atas penjualan CV Utama Jaya mendapatkan diskon faktur sebesar 2%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer Bank Mandiri. Untuk mengikuti transaksi ini, teman-teman dapat mengklik penjualan, lalu faktur penjualan. Nomor pelanggannya ini pertama. Tanggal 11 Januari 2019. Lalu pilih barang. Di soal tertera 3 barang, salah satunya yaitu meja kerja. Kuantitasnya tadi 8 ya teman-teman. Gudangnya 4. Klik lanjut. Selanjutnya ada meja bundar. Kuantitasnya sama ya teman-teman. Gudang depan.
Totalnya sebesar 10.516.000 ya teman-teman, untuk PPN 956.000. Di soal terlampir diskon sebesar 2%. Lalu bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan mengklik percentage, lalu masukkan 2%. Setelah itu, teman-teman bisa melakukan proses untuk melakukan pembayaran. Masukkan, lanjutkan saja teman-teman. Pilih bank Mandiri dengan metode bayar transfer. Tanggal transaksinya 11 Januari ya. Lalu bisa sebelum di refresh, lebih bayarnya ini minus 10.305.680 ya. Maka setelah melakukan refresh, tidak ada lagi lebih bayar, maka akan berubah menjadi faktur lebih bayar sebesar 10.305.680. Selanjutnya teman-teman bisa klik simpan. Tutup sheet yang tidak diperlukan. Transaksi selanjutnya. Tanggal 14 Januari 2011. Disampaikan bahwa Bapak Andi mengirimkan pengiriman penjual kepada Siti Berkah Abadi dengan rincian barang sebagai berikut. Nama barang, meja bundar sebesar 20 kuantitas, meja persegi sebesar 15 kuantitas, meja kaca sebesar 20 kuantitas. Untuk transaksi ini, teman-teman dapat mengklik penjualan dan penawaran penjualan. Penjualan, lalu penawaran penjualan. Dipesan oleh Siti Berkah Abadi. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 14 Januari 2019. Lalu teman-teman bisa memasukkan nama barang. Yang pertama ada meja bundar. Kuantitasnya yaitu 20. Penjualan barang selanjutnya meja persegi. Kuantitasnya 15. Selanjutnya meja bundar. Kuantitasnya sebanyak 20. Setelah itu teman-teman bisa klik proses pesanan untuk melanjutkan transaksi selanjutnya. Pada tanggal 15 Januari 2019, Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada Siti Berkah Abadi
dengan nomor PO 0074 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 14 Januari 2019. Yang artinya, transaksi tanggal 15 ini adalah kelanjutan dari transaksi sebelumnya, yaitu transaksi tanggal 14 Januari 2019. Maka, tanggal ini menjadi tanggal 15 Januari 2019. Awalnya, masukkan nomor PO 00. Lalu teman-teman bisa simpan. Nah, sekarang fitur aset tetap kas dan bank. Tanggal 10 Januari 2019 mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Nama paket promonya yaitu paket lembur, satuannya paket. Harga paket promonya 800.000 per paket. Isi paket promonya 1 pieces meja kerja dan 1 pieces kursi kerja yang dikenakan PPN 10%. Nah, di sini pertama kita buka persediaan, lalu barang dan jasa. Nah, untuk kategori barangnya yaitu umum. Kode barangnya kita tulis di 0009. Nama barangnya paket lembur. Jenis barangnya kita pilih grup. Satuannya pieces. Nah, untuk penjualan atau pembeliannya ini kita uncek harga dihitung dari rincian grup. Tulis 800.000. PPN-nya 10%. Nah, untuk rincian grup di sini terdiri dari 1 pieces meja kerja. Banyak 1 pieces, lanjut. Lalu kursi kerja. Banyak 1 pieces juga, lanjut. Untuk lain-lain, akun, gambar, udah. Kita simpan. Selanjutnya untuk tanggal 13 Januari, pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket lembur. Sebanyak 4 paket, pembayaran melalui kas IDR, barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, kita pilih penjualan lalu faktur penjualan. Pelanggannya pelanggan umum, tanggal 13 Januari 2019. Barangnya paket lembur. Banyak 4 pieces, 4 paket. Lanjut. Kita edit gudangnya menjadi gudang depan. Setelah itu kita pilih proses, lalu pembayaran. Nah, di sini banknya itu kita pakai kas IDR, metode bayarnya tunai atau lainnya. Tanggal bayarnya tanggal 13 Januari 2019. Lalu kita klik hitung nilai pembayaran. Setelah itu simpan. Nah, ini untuk tanggal 14 Januari 2019, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk detail barangnya sebagai berikut. Kursi kerja sebanyak 15, meja persegi 5, dan meja kerja 5. Nah, kita pilih persediaan, lalu pemindahan barang. Prosesnya kirim barang, gudangnya belakang, gudang tujuannya depan. Tanggal 14
Januari 2019. Barangnya yang pertama kursi kerja. Banyak 15. Lanjut. Setelah itu meja persegi. Meja persegi sebanyak 5. Lanjut. Meja kerja. Sebanyak 5 juga. Lanjut. Nah, kalau udah kita pilih simpan. Apabila seperti ini, kita bisa lanjutkan. Masih di halaman yang sama, prosesnya kita pilih terima barang, tanggal 14 Januari 2019. Kita klik ambil, pemindahan barang. Kita pilih, ini kita pilih semuanya, lanjut. Lalu simpan. Tanggal 17, saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaan menemukan sebanyak 1 kursi bar cacat akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Infonya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita pilih buku besar, lalu akun perkiraan. Kita pilih beban, kode perkiraannya 6105, namanya beban barang rusak. Lalu simpan. Nah, kita pilih pengaturan, lalu preferensi, akun perkiraan, kita pilih persediaan, ini kita tambah beban barang rusak. Nah, setelah kayak seperti ini, kita pilih simpan. Selanjutnya, kita pilih persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Tanggal 17 Januari 2019. Barangnya kursi bar. Banyak 1 pieces. Nah, untuk tipe penyesuaiannya, kita klik pengurangan. Lalu lanjut. Di info lainnya, akun penyesuaiannya kita ganti menjadi beban barang rusak. Setelah itu, simpan. Nah, selanjutnya tanggal 20, manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk kursi santai sebanyak 5% dikarenakan adanya perubahan harga dari pemasok. Untuk harga baru, ini akan efektif per 1 Februari 2019. Kita pilih penjualan, lalu penyesuaian harga atau diskon. Kategori penjualannya umum. Tipe penyesuaiannya harga mulai berlakunya tanggal 1 Februari 2019. Barangnya kursi santai. Harga barunya menjadi 220.500 karena 5%. Harga minimumnya juga 220.500. Kita lanjut. Setelah itu pilih simpan. Tanggal 21 Januari, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai dengan informasi sebagai berikut. Untuk pembelian ini dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri senilai 8.400.000. Kita pilih pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasoknya adalah pemasok umum, tanggal 21 Januari 2019. Nah, fakturnya bisa kita isi AT001. Nah, untuk barangnya, kita klik pembelian aset. Apabila muncul seperti ini, kita klik ya. Nama asetnya AC
Samsung. Kuantitasnya 3, harga satuannya 2.800.000, total harganya 8.400.000, PPN 10%-nya kita uncek, lalu lanjut. Setelah seperti ini, kita pilih proses pembayaran. Nah, banknya ini Mandiri, metode bayarnya transfer bank, tanggal bayarnya 21 Januari 2019. Karena dia tunai, jadi kita klik hitung nilai pembayaran. Setelah seperti ini, lalu simpan. Pilih aset tetap, lalu aset tetap lagi. Kita klik yang hijau, lalu yang aset Samsung ini kita klik. Nah, metode penyusutannya metode garis lurus. Akun asetnya peralatan. Akumulasinya juga peralatan. Akun beban penyusutannya juga peralatan. Kuantitasnya 3, umur asetnya 5 tahun. Nilai sisanya tidak ada. Info lainnya kategori asetnya peralatan. Pajaknya kita cek list. Kategori pajaknya kita pilih golongan 1 garis lurus. Setelah itu simpan. Tanggal 29 Januari 2019, pencatatan bunga bank dilokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2019 yang diterima pada Bank Mandiri perusahaan senilai 200.000. Di sini perusahaan menerima bunga bank, maka kita menggunakan fitur kas dan bank. Nih teman-teman, fitur kas dan bank, lalu kita klik penerimaan. Tadi kas dan banknya berupa transfer Bank Mandiri. Jadi perusahaan itu menerima bunga, bukan cek ya teman-teman. Kalau misalkan kita menerima berupa cek, kita bisa isi nomor ceknya karena langsung ditransfer. Kita langsung isi aja kas atau bank itu berupa Bank Mandiri. Tanggalnya jangan lupa, yaitu tanggal 29 Januari 2019. Nah, di sini perusahaan mengalokasikan akunnya itu ke pendapatan lain-lain. Kita cari pendapatan lain-lain. Nah, di sini ada teman-teman, kita ganti jadi bunga bank. Sebesar berapa? 200.000. Nah, udah teman-teman. Di sini udah sesuai bahwa perusahaan menerima uang sebesar 200.000. Sekarang kita bisa save. Kita tinggal klik save atau Ctrl S. Simpan. Nah, lanjut ke transaksi tanggal 29 Januari juga nih. Ada pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu 1.500.000. Nah, kalau yang tadi penerimaan, sekarang pembayaran teman-teman. Jadi sama aja di fitur kas dan bank, tapi kita pilihnya yang ikon pembayaran. Sama ya, Mandiri. Tanggal 29, kita cari beban ya, beban listrik. Nah, ada nih. Beban listrik, air, dan telepon. Berapa teman-teman? Nominalnya 1.500.000. Nah, udah ya, kalau udah seperti ini bisa kita klik save. Nah, kalau kita mau ngeliat jurnalnya gimana sih caranya? Kalian tinggal klik aja nih yang biru-biru, yang hijau-hijau ini, yang ada titik 3-nya. Nah, di sini kita bisa lihat jurnalnya, rincian jurnal. Nah, beban listrik, air, dan telepon pada Bank Mandiri seperti itu. Sama yang penerimaan pun juga seperti itu. Tinggal kalian klik aja nih, dari sebelah kiri pojok kiri ada bentuk rincian data banyak 3 ini warna hijau.
Lalu kalian klik koper, lalu rincian jurnal. Seperti itu teman-teman. Tanggal 29 Juni 2019. Di soal tertulis, pencatatan biaya tingkat transfer akan dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran perusahaan. Untuk pembayarannya dengan menggunakan bank mandiri BDR. Nilai biaya dibayarkan yaitu bisa untuk transaksi ini, teman-teman bisa memilih kas MBA lalu pembayaran. Kas MBA bank mandiri. Lalu tanggal transaksinya yaitu tanggal 29 Juni 2019. Akun perkiraannya bisa untuk lainnya, teman-teman bisa masukkan biaya selanjutnya. Tanggal 29 Januari 2019. Melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan November 2018. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri BDR. Nilai hutang biaya sebesar 10.500.000. Caranya masih sama ya teman-teman, yaitu kas MBA lalu pembayaran. Sama pilih Bank Mandiri. Satunya 9 Januari 2019. Untuk akunnya, teman-teman bisa pilih Bank Mandiri. Sebesar 10 juta. Lalu kemudian infonya bukan pembayaran hutang biaya Desember 2018. Lalu kemudian bisa